Astagfirullah. Ada suara? Ada suara dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sosok hantu itu yang sedang mengintai saya? Serius ada suara ya dari sini. Suaranya jelas banget. Seperti suara perempuan. Oke Google, jam berapa sekarang? Sekarang pukul 2:01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi teman-teman VRK dimanapun yang sedang berada ya. Dan hari ini VRK akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah bekas penampungan TKW terbesar Jawa Timur. Jadi penampungan TKW ini merupakan salah satu penampungan TKW ya yang tercatat salah satunya terbesar ya di Jawa Timur. Sudah mulai terbengkalai di sekitar tahun 2010 ya. Jadi bisa dihitung tempat ini sudah terbengkalai sekitar 13 tahun. Dan cerita-cerita yang saya dapatkan ya tentang bekas penampungan TKW ini memang dicerita-ceritakan sedikit creepy ya, atau bahkan beberapa orang terdekat dengan lokasi ini menyebutnya sebagai tempat yang menyeramkan. Kenapa? Karena konon dari dalam bangunan ini sering terlihat ya sosok hantu perempuan yang terkadang nongol, yang terkadang menampakkan diri di arah yang saya sorot ya, di pojokan itu. Tempat ini persis di pinggir jalan raya teman-teman, dan aku sih mendapatkan cerita ini juga dari orang-orang yang berada di sekitar sini ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penampungan TKW dimanapun ya, saat beroperasional pun biasanya rata-rata itu memang dibilang sedikit menyeramkan. Baiklah sahabat, dan mungkin kita langsung ya untuk eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa sebelum kita menjelajah area belakang ya dari bangunan ini yang dicerita-ceritakan menjadi salah satu tempat yang lumayan creepy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian depan ini merupakan ruang perpustakaan, kemudian ada ruang direktur juga kalau saya perhatikan teman-teman, dan di situ ya ada fotonya juga. Kita langsung mendekat saja untuk melihat foto-foto yang berada di sini. Barangkali teman-teman yang X bisa kelihatan nggak teman-teman ya? Barangkali teman-teman yang bekerja di luar negeri ya melalui PT ini tahu gitu ya bahwasanya ini PT yang pernah ditempati dulu. Dan di sini ada beberapa foto-foto teman-teman yang menurut aku sih foto-foto hitam putih ya. Wah, ini kemana ini?
Jadi ini aku sedikit kesulitan rek pegangnya ya. Sebentar teman. Jadi ini ya. Woyumai Suekyo, saya mau beli buah, waduh, dan lain sebagainya. Ternyata ini buku ya, kamus bahasa. Taiwan ya rek, di situ rek. Sebentar teman. Tempat ini sepertinya cukup menarik ya. Sebentar, kita coba lihat sini. Nah ini. Jadi PT ini memproses tenaga kerja ke Taiwan ya. Boros Langfei berbahaya, Wei Xian kadang, Yu Shihao ditawar, Ge Yishao jarang, Hen Shao. Bayangkan teman, ini kosakata segini banyaknya ya. Maka nggak heran kalau di penampungan ya, itu secara psikis biasanya awal-awalnya akan tertekan ya teman-teman ya. Orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang belajar di penampungan gitu loh, tertekan karena harus menghafal sedemikian banyak setiap harinya ya, berapa kosakata gitu loh. Dan di sini sih kalau aku perhatikan berserak ya, bekas sepatu dan sebagainya teman, di situ banyak sekali ya. Kita cepat saja eksplornya karena lokasi ini cukup besar ya. Kita melihat ke lantai 2, ada apa di lantai 2. Jadi yang seperti ini ya. Di lantai 2 ternyata ruang laboratorium, dan di sini terdapat beberapa meja-meja yang seperti ini, teman-teman. Dan sampai ke sana ya. Baik, kita turun saja. Ini ada apaan ini? Ini bisa ke lantai 3 ya. Kita coba naik saja. Ada apaan ini? Di atas itu hanya loteng ya. Kita turun saja. Jadi memang tempat ini dari cerita-ceritanya sih, ataupun mitos ya yang berada di tempat ini dari orang-orang yang terdekat, sering melihat sesosok perempuan di bagian belakang. Dan perempuan ini terlihat oleh beberapa orang tertunduk lesu ya, rambutnya panjang dan mukanya tidak kelihatan gitu loh. Aku kalau menceritakan hal ini kok aku malah ikut merinding ya di sana teman. Jadi memang di titik tersebut teman-teman, di area belakang ya yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar sini ya, terlihat sosok perempuan yang menunduk lesu, berambut panjang dan tidak pernah kelihatan mukanya seperti apa gitu loh. Yang cerita ini bukan hanya 1-2 ya, tapi ada beberapa orang yang menceritakan kepada saya persisnya di situ ya. Dan aku masuk lokasi ini ya di jam segini aja, sepertinya juga lumayan geriang-geriang gitu ya bosku. Langsung saja kita explore selanjutnya ke beberapa bagian yang bisa kita jangkau. Serius ya, penampungan ini benar-benar lumayan besar ya yang saya lihat, karena saya pernah juga mengeksplor beberapa bekas penampungan TKW ya, dan tempat ini merupakan salah satu tempat penampungan TKW yang cukup besar ya yang saya eksplor. Di ruangan ini kalau kau perhatikan masih banyak tertinggal ya beberapa barang-barang seperti spring bed yang seperti itu, dipan spring bed yang seperti itu teman. Kemudian di sini ada, waduh, masih ada sofanya juga ya di sini. Namun tempat ini sepertinya tertata ya. Kalau ini sebuah tempat terbengkalai biasanya itu morat marit gak karuan, tapi ini sepertinya sengaja ditata gitu ya teman. Ada televisinya juga sih kalau kau perhatikan di sini, televisi kuno yang seperti itu teman. Waduh, mantap ini lokasinya. Kemudian di sini ada sebuah dipan tua sih kalau kau perhatikan,
TV-nya cukup besar, namun seperti biasa tempat-tempat yang seperti ini udah dimasuki para pencuri gitu ya. Ini udah diprotolin semua sih kalau aku perhatikan. Living room, ruang tamu. Oh, jadi di sini ruang tamu. Sofa table. Astagfirullahaladzim. Baik, kita ke bagian belakang, teman. Dan aku di titik ini ya, aku mulai sedikit mengkorok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ruang kantor ternyata, teman-teman. Ada buku keluar masuk barang ya, inventaris, kemudian beberapa figura kalau saya perhatikan. Di sini ada buku-buku yang seperti itu ya. Kita lanjut explore. Wih. Luar biasa ya, aku masuk lokasi ini langsung gerieng-gerieng aku ya, teman-teman. Kita bikin terang dulu biar jelas suasana lokasi eksplor ya kita pada malam hari ini. Di sini ada ruang isolasi, kita coba masuk saja. Di sini masih terdapat, masih melenuk-melenuk enggak ini ya? Waduh, ini masih melenuk-melenuk dan nyekok mentul itu ya. Dan nyekok gitu loh ya. Dan mentul-mentul gitu loh. Aku nggak tahu di situ ada apa saja. Kalau saya perhatikan di situ ada paracetamol, kemudian ada klorin dan sebagainya dan sebagainya. Sepertinya itu berkaitan dengan obat medis, teman ya. Kemudian di bawah kita ini juga terdapat beberapa perobatan lainnya. Waduh, udah porak-poranda ya tempat ini. Aku di sini melihat banyak sekali mainan anak-anak ya. Di sini ada boneka juga. Wah, aku nemu bayi di sini ya. Mungkin boneka-boneka seperti ini dijadikan praktek ya bagi teman-teman kita yang sedang belajar di tempat-tempat penampungan yang seperti ini. Waduh, ini kok ada ruangan yang sepertinya terpakai ini, bosku. Waduh. Baik, kita lanjut explore. Di sini ruangan kosong saja ya. Kita langsung ke bagian belakang ya, yang diceritakan orang itu merupakan bagian yang paling creepy. Ya Allah, ternyata luas bangunan ini begitu luas ya, sampai ke belakang sana bangunannya masih memanjang ini. Wow. Ada kelelawar ya yang menggantung di atas sana. Wah, di sini ada bambu kuning yang tinggi menjuntai ke sana ya. Kemudian di sini ada beberapa toilet ya. Kita nggak masuk ke toilet saja. Astagfirullahaladzim. Udah porak-poranda ya. Ada mesin-mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baik, kita lanjut untuk mereview ya. Jadi ada bekas mesin cuci juga. Di situ kalau saya perhatikan ada meja, teman. Dan
Waduh, banyak sekali ya di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waduh, ternyata di sini ada sebuah tempat ibadah umat muslim, teman-teman. Ada musolanya ya di sini. Ada suara dari atas. Ini bangunan memang beberapa diantaranya mau rubuh ya. Ini atapnya udah mau rubuh kalau saya perhatikan. Di bawah kita ini terdapat banyak sekali, teman-teman, kartu peserta ya, asuransi perlindungan TKI ya. Coba saya ambil beberapa di antaranya. Nah, seperti ini ya, kartu peserta asuransi TKI ya. Nama peserta Rusiani, tertanggal Surabaya 2898. Waduh, banyak sekali di sini bertebaran ya, yang seperti ini bosku. Kemudian di bagian sini kalau saya perhatikan juga, waduh, banyak banget ya. Republik Indonesia, sertifikat keterampilan nasional diberikan kepada Anissa Ati. Tempat tanggal lahir Kendal 20 Juli 1972. Di belakang saya ada suara beberapa kali lagi. Di sini Dewi Anjar Rupita Slamet, lahir tahun 74, Blitar ya, Blitar. Dari Blitar juga yang pernah berada di tempat ini. Bio. Tempatnya sangat luas, teman. Jadi di area sini ya yang sering terlihat, ya Allah, terlihat hantu perempuan tersebut, teman, persis di arah yang saya sorot depan ini ya. Karena di situ ada bambu kuning. Diceritakan orang memang di area situ ya yang sering terlihat gitu. Di sini ruangannya kosong. Kita lanjut explore ya bosku. Serius, ini bangunan besar banget ya, teman-teman. Di sini ada gerobak jualannya juga ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan di ruangan ini ya, sebenarnya ini adalah ruangan tempat tidur para calon pekerja migran ya ke luar negeri, teman-teman, sahabat-sahabat pejuang devisa ya. Di saat berada di penampungan, tempat tidurnya berada di sini. Aku yakin ya, kenapa? Karena di situ terdapat beberapa alas tidur ya, teman. Seperti itu, kasur-kasur kecil, kemudian sepanjang rak yang seperti itu aku pikir untuk menempatkan barang-barang ya yang dimiliki oleh teman-teman kita gitu loh. Baik, kita lanjut explore ya. Ini bener ya, ruang tidur loh, aku kan nggak baca, tapi aku tahu ruang tidur ini ya. Kita coba ke sini. Ini yang pasti juga sama ya, ruang tidur sepertinya. Tapi berbeda sini. Ini sepertinya ruang untuk ya menghafal-hafalkan bahasa mungkin ya, karena di situ ada buah-buah, gambar buah-buah yang seperti itu ya. Kemudian di sini ada gambar-gambar alat masak gitu ya bosku. Yang seperti itu. Baik, kita lanjut explore. Wah, ternyata tempat ini besar banget, Rek. Serius. Di bagian sini ya, ada tandon air yang cukup besar banget. Astagfirullah. Kaget apa? Itu saya kira mayat ya. Lihat sama ini gede nih. Wah, tak kira nemu mayat aku, Rek. Saya kira saya menemukan mayat, Rek.
Ini seukuran orang dewasa soalnya. Oh, masih ada kepalanya juga gitu loh. Jadi di bagian sini ya, ini gudang penyimpanan. Di situ bantal-bantal, teman. Ya, bantal-bantal. Kemudian busa-busa yang seperti ini, alas tidur ya. Banyak banget di sini loh, ini ya. Yang seperti ini, kasur-kasur yang tipisnya seperti itu ya. Ini banyak banget. Nah, ini lebih dekat kita ya, seperti itu. Jadi gudang penyimpanan alat-alat tidur ya, atau peralatan tidur ini di sini. Oh, jadi di sini juga satu ruangan yang digunakan sebagai ruangan tidur bagi para teman-teman ya yang belajar di tempat ini. Masih tergeletak ya bekas alas tidurnya dan bantal-bantalnya. Saya yakin teman-teman yang pernah belajar di tempat ini semuanya sudah sukses sekarang ya. Sekarang sudah sukses, sekarang sudah memiliki apa yang dicita-citakan, apa yang dicari gitu ya. Dan aku explore lokasi nggak tahu, merinding banget ya. Astagfirullah. Ya Allah. Sebentar teman. Astagfirullah. Ada suara? Ada suara dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sosok hantu itu yang sedang mengintai saya? Serius ada suara ya dari sini. Suaranya jelas banget. Seperti suara perempuan. Serius Rek, saya seperti mendengar suara perempuan ya. Baik, kita lanjut eksplor saja ya. Jadi di depan kita ini merupakan area makan, teman, kantin ya. Ini biasanya kalau jam makan ya, itu waduh, parah ya. Pasti rame banget gitu loh. Rame parah maksudku di sini. Kita coba masuk saja. Ini ruang dapurnya ya untuk memasak sepertinya. Teman, itu ya, kita menemukan beberapa bumbu-bumbu masak seperti kecap dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ekspor ya. Saya seperti mendengar suara perempuan dari tadi ya. Di depan saya ini ya, ini area hantu perempuan tersebut, teman-teman, yang selalu terlihat oleh beberapa orang ya, berambut panjang namun nggak pernah kelihatan mukanya karena dia tertunduk gitu loh. Mengkorok Rek, aku berada di sini. Wah, ini juga astagfirullahaladzim.
Di situ masih terdapat kitchen setnya dan beberapa barang-barangnya ya bosku ya, seperti itu. Ini masih termasuk area dapur ini ya. Dan betul ya, di area ini merinding aku rek. Explore lokasi ini serius. Kita bikin terang saja ya, biar kelihatan jelas teman. Astagfirullahaladzim. Tempat yang cukup menyenangkan ya untuk dieksplor. Oke, kita keluar saja teman. Durasi waktu udah lama juga ya. Lokasinya cukup besar ya, serius besar banget ini lokasinya.